Jadi nanti tergantung penggunaannya ya, tergantung, lihat aja dosisnya nanti ya. Lihat saja dosisnya nanti ya terkait penggunaan nifedipin ini ya. Oke, dia penggunaannya 3 kali 1, kemudian dia sifatnya tidak tahan cahaya, teman-teman. Ya, tidak tahan cahaya, jadi mudah terhidrolisis. Obatnya mudah terhidrolisis ya, karena dia tidak tahan cahaya. Nah, karena dia tidak tahan cahaya, makanya dia itu dikemas sedemikian rupa ya. Coba teman-teman lihat adalat oros itu kan 2 lapis pengemasannya ya. Jadi ada kemasan luarnya, ada juga kemasan yang pas di tabletnya ya. Makanya kenapa dikemas sedemikian rupa, karena dia tidak tahan cahaya seperti itu ya. Kemudian ada nikardipin. Nikardipin ini sediaannya intravena, teman-teman ya. Jadi sediaannya dia larutan ya, sediaannya dia larutan dan dia diberikan melalui rute intravena ya, IV ya. Jadi yang khusus dari obat-obatan ini ya ini ya. Jadi ada yang tahan cahaya amlodipin, ada nifedipin. Nifedipin terkait penggunaannya ada yang 1 kali 1, tergantung jenis tabletnya ya. Kemudian dia sifatnya tidak tahan cahaya. Kemudian nikardipin ini sediaannya berbentuk larutan atau intravena, sehingga pemberiannya pastinya akan melalui intravena seperti itu ya. Jadi ini khusus-khususnya dari obat-obatannya berdasarkan farmasetiknya ya. Nah, kemudian efek samping apa yang sering muncul ketika pasien menggunakan kalsium channel blocker yang DHP? Nah, terkait penggunaan kalsium channel blocker ya, terkait penggunaan kalsium channel blocker, teman-teman ya, efek samping yang paling sering muncul, adalah edema. Edema kaki atau kita kenal juga dengan nama peripheral edema ya. Sama aja maknanya. Atau ankle edema itu sama aja ya. Jadi ini satu nama ya, satu arti tapi nama yang berbeda ya. Ada yang bilang lagi ankle edema ya. Jadi ini adalah efek samping yang sering muncul terkait penggunaan kalsium channel blocker ya. Jadi pasien bisa mengalami yang namanya peripheral edema seperti itu ya. Nah, ketika pasien mengalami yang namanya peripheral edema atau edema kaki atau ankle edema ya, maka terapi kita nanti menggunakan ya, solusinya ada 2 jenis, teman-teman ya. Solusinya ada 2 jenis. Solusinya yang pertama adalah satu ya, ganti dengan ACE inhibitor, atau ARB ya. Atau yang kedua tambahkan ACE inhibitor atau ARB. Jadi solusinya ada 2, bisa ganti obat, bisa ditambahkan obat ya. Bisa ganti obat, bisa ditambahkan obat ya. Tambahkan ACE inhibitor atau ARB ya. Solusinya ada 2. Ketika pasien mengalami peripheral edema terkait penggunaan kalsium channel blocker yang dihidropiridin, solusinya ada 2, ganti dengan ACE inhibitor atau ARB. Yang kedua adalah tambahkan ACE inhibitor atau ARB. Bisa dipahamin? Ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan, Bang, kapan ditambah dan kapan diganti? Oke, ini ada pertanyaan bagus dari temannya ya. Kapan saya harus tambah obat, kapan saya harus ganti? Nah, ini kita tergantung dari kondisi klinis pasiennya ya. Jadi ini tergantung dari kondisi klinis pasiennya. Dalam artian seperti apa? Nah, dalam artian seperti apa? Satu, ya, misalkan ada seorang pasien mengkonsumsi amlodipin, teman-teman ya. Pasien mengkonsumsi amlodipin. Nah, setelah beberapa bulan mengkonsumsi amlodipin, ya, awalnya, sorry, segini aja deh cara jelasinnya, ya. Ada seorang pasien mengkonsumsi amlodipin, ya, di mana tekanan darah pasien ini adalah 160/90, seumpama kayak gitu ya, per 90, ya. Satu, dia tekanan darahnya
160/90 seperti itu. Nah, kemudian pasien ini kita berikan amlodipin. Pasien ini kita berikan amlodipin. Oke. Nah, setelah beberapa bulan mengkonsumsi amlodipinnya, ya, setelah beberapa bulan mengkonsumsi amlodipinnya, ya, kemudian TD-nya menjadi turun, ya, TD-nya menjadi turun seumpama 120/80. Nah, kita udah normal nih, ya, setelah kita berikan amlodipin, TD-nya jadi 120/80, seperti itu. Nah, maka kemudian muncul edema. Nah, pasien ini kemudian muncul edema. Ya, muncul ankle edema, ya. Muncul ankle edema. Nah, pada pasien ini muncul ankle edema seperti itu, ya. Nah, ketika kita melihat ya di mana TD pasien ini sudah normal, ya, TD-nya sudah normal, sudah mencapai target yang kita inginkan, maka solusinya kita mengganti obat, ya. Sehingga solusinya untuk pasien ini karena kita menemukan tekanan darah yang normal, ya, namun muncul edema, ankle edema terkait penggunaan amlodipinnya, maka solusi kita adalah ganti, ya, ke ACE inhibitor atau ARB, ya. Ganti ke ACE inhibitor atau ARB seperti itu. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Oke. Kemudian ada pasien yang kedua, ya. Sekarang ini ada yang pasien yang kedua lagi. Pasien kedua ini sama, ya, kita tulis saja tekanan darahnya, ya. Tekanan darahnya kita anggap sama 160/90, ya. Kemudian diberikan amlodipin, kemudian kita berikan amlodipin. Oke, ya. Nah, namun setelah kita memberikan amlodipin beberapa bulan kemudian TD pasien ini masih tetap tinggi, teman-teman, ya. Seumpama saya tulis umpama TD-nya di sini adalah 150/90 seumpama. Nah, ini kan kita menemukan TD yang masih tinggi, belum mencapai target, ya. TD yang masih tinggi belum mencapai target. Nah, kemudian pasien ini, ya, kemudian pasien ini muncul edema, ya, kemudian pasien ini muncul ankle edema, ya, muncul suatu ankle edema, ya, edema, muncul suatu edema, ankle edema. Nah, maka solusi kita untuk pasien ini adalah menambahkan ACE inhibitor atau ARB, ya. Jadi solusi kita untuk pasien yang kedua ini adalah menambahkan ACE inhibitor atau ARB. Nah, jadi terkait pertanyaannya siapa tadi, pertanyaannya Niar, ya, terkait pertanyaannya Niar, kapan saya harus ganti, kapan saya harus tambahkan, tergantung dari tekanan darah pasiennya. Bisa dipahamin? Bisa, Bang. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi? Bang, sebentar, Bang. Mhm. Yang golongan CCB dihidropiridin ini bisa mengakibatkan edema itu kenapa, Bang? Oke, ya. Boleh saya hapus dulu nih? Boleh saya hapus dulu? Atau masih ada yang mau nulis? Sebelum saya mau jelasin temannya nih. Masih, Bang. Oke, ya, silahkan ditulis terlebih dahulu. Kalau udah bilang ya, Dek. Udah, Bang. Oke, ya. Yang lain udah? Yang lain udah? Boleh dihapus? Udah, Bang. Udah, Bang. Udah, Bang. Nah, jadi pertanyaan temannya di sini adalah, ya, kenapa bisa menyebabkan suatu edema, ya? Kenapa bisa menyebabkan suatu edema? Oke. Tunggu sebentar, Dek. Saya harus read. Bentar. Oke, nggak perlu lagi. Oke, ya. Nah, jadi teman, kenapa bisa menyebabkan edema, ya, kita bahas dulu, ya.
Jadi pembuluh darah kita itu teman-teman ada 3 ya. Pembuluh darah itu ada 3. Pembuluh darah kita ada 3 ya. Pembuluh darah itu ada 3 ya. Yang pertama ada namanya arteri ya. Arteri pastinya kaya dengan O2-nya ya. Arteri ini kaya dengan O2-nya. Kemudian ada yang vena ya. Vena ini kaya dengan CO2-nya ya. Kaya dengan CO2-nya atau darah kotor kita bilang ya. Kalau suatu darah mengandung CO2 itu bisa dibilang darah kotor. Seperti itu ya. Darah bersih itu darah yang mengandung O2. Seperti itu ya. Kemudian ada yang namanya kapiler. Nah, ada yang namanya kapiler. Ya, jadi pembuluh darah itu ada 3, ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Nah, kapiler ini fungsinya apa? Ya, nah ketika kita membahas secara anatomi, ya, ketika kita membahas secara anatomi, maka bentuk pembuluh darah teman-teman itu akan seperti ini. Ya. Oke, yang merah ini adalah suatu arteri, ya. Jadi yang merah ini adalah suatu arteri. Saya gambarin dulu nih arterinya, ya. Saya gambarin dulu arterinya. Bentar. Oke, ya. Yang biru ini adalah suatu vena, ya. Yang biru ini adalah suatu vena, ya. Yang biru ini adalah suatu vena. Oke. Ya. Nah, kemudian saya akan menggambar warna apa ya? Warna hijau aja deh ya, biar kontras rupanya. Nah, yang hijau ini adalah suatu kapiler ya. Jadi kapiler ini adalah penghubung arteri dan vena seperti itu ya. Nah, jadi darah sirkulasi darah itu seperti ini ya. Jadi darah di arteri ini akan digunakan oleh tubuh ya. Darah di arteri ini akan digunakan oleh tubuh untuk proses metabolisme karena metabolisme tubuh kita membutuhkan oksigen. Nah, sisa metabolisme ini akan dihantarkan menuju ke vena, ya. Sisa metabolisme ini akan dihantarkan ke vena seperti itu ya. Nah, sisa metabolisme ini ya berupa CO2 tadi. Ya, sisa metabolisme dari O2 itu berupa CO2. Nah, CO2 ini nggak boleh diam di arteri. Nah, buangnya kemana? Buangnya ke vena. Nanti udah nyampe vena, buangnya kemana? Buang lewat saluran pernafasan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi aliran darah teman-teman itu seperti ini. Dari arteri menuju ke kapiler, kemudian ke vena. Arteri, kapiler, ke vena. Seperti itu. Bisa dipahamin dulu yang ini? Bisa dipahamin? Bang. Bisa, Bang. Ya, nah, Bisa, Bang. kemudian ada tekanan-tekanan di sini teman-teman. Ya, jadi saya arsir saja berwarna apa ya henaknya? Warna ungu ya, warna ungu. Nah, jadi ada yang kita antara arteri dan kapiler, oke? Ya, antara arteri dan kapiler yang saya arsir warna ungu ini, ya, tekanan hidrostatik itu sangat tinggi, ya. Tekanan hidrostatik itu tinggi. Oke. Tekanan hidrostatik tinggi. Hidrostatik tinggi. Ya. Jadi antara arteri dan kapiler itu kita akan menemukan tekanan hidrostatik yang tinggi. Ya. Jadi ada suatu tekanan hidrostatik yang tinggi. Oke. Ya. Nah, karena tekanan hidrostatik ini tinggi antara arteri dan kapiler, ya. Karena tekanan antara arteri dan kapiler ini memiliki tekanan hidrostatik yang tinggi, sehingga cairan yang ada di kapiler, cairan yang ada di dalam pembuluh darah kapiler akan keluar ke interstitial. Nah, jadi ini yang warna biru saya gambarin panah ini cairan yang keluar. Nah, jadi cairannya keluar ke interstitial karena dia dipertemukan oleh tekanan hidrostatik yang tinggi. Nah, ini jadi cairannya keluar, ya. Oke. Nah, kemudian antara antara kapiler dan vena, nah ini saya tulis yang warna kuning ini, ya, yang warna kuning ini, ya. Kalian akan menemukan suatu tekanan onkotik yang tinggi, ya. Kalian akan menemukan tekanan onkotik yang tinggi. Tekanan onkotiknya tinggi.
onkotik tinggi, ya. Nah, karena adanya tekanan onkotik yang tinggi ini, maka ya cairan yang tadi keluar akan dibawa masuk lagi ke dalam kapiler, ya, akan dibawa masuk lagi ke dalam kapiler. Oke, ya. Nah, hal ini yang menjaga tubuh kita sehingga terhindar dari yang namanya edema. Antara arteri dan kapiler, cairan itu keluar ke interstitial. Kemudian akan dimasukkan lagi karena cairan itu menemukan suatu tekanan onkotik yang tinggi, masuk lagi. Sehingga nggak ada cairan di interstitial ini. Selamatlah kita dari yang namanya edema. Seperti itu. Bisa dipahamin? Paham, Bang. Nah, ini secara fisiologi tubuh yang normalnya, ya. Secara fisiologi tubuh yang normalnya ya seperti ini. Oke, ya. Nah, kemudian ketika kita memberikan suatu CCB yang DHP, ya. Ketika kita memberikan suatu CCB yang DHP, ya. Ternyata CCB yang DHP ini akan meningkatkan tekanan hidrostatik ini, ya. Jadi CCB itu akan meningkatkan tekanan hidrostatik ini, ya, akan lebih meningkat lagi tekanan hidrostatik ketika dia menggunakan CCB yang DHP. Nah, ternyata ya karena semakin tinggi tekanan hidrostatik yang diakibatkan oleh CCB, maka akan semakin banyak cairan yang keluar, ya, maka akan semakin banyak cairan yang keluar. Sehingga apa? Ya, sehingga apa? Walaupun tekanan onkotik kita normal, ya, tekanan onkotik yang normal ini tidak bisa memasukkan semua cairan yang keluar tadi. Karena apa? Tekanan hidrostatik ini sangat tinggi ketika mengkonsumsi CCB yang DHP. Saya kasih analoginya. Misal, karena normalnya ya, normalnya seumpama yang keluar 50 karena tekanan hidrostatik tinggi, ya. Yang keluar 50 karena tekanan hidrostatik tinggi. Yang masuk juga 50 karena tekanan onkotik tinggi juga, seperti itu. Nah, tapi ketika karena suatu obat, ya, misalkan CCB tadi, ya, yang keluar ternyata 100 cairannya. Cairan yang keluar ternyata 100. Ya. Karena tekanan hidrostatik jauh lebih tinggi lagi. Kemudian yang bisa masuk hanya 50. Berarti tersisa berapa di interstitial cairannya? 50, Bang. Bisa 50 di interstitial, ya. Sehingga maka dari itulah terjadi yang namanya edema karena penggunaan suatu CCB. Jadi bisa mengalami edema karena apa? Karena dia akan menyebabkan peningkatan tekanan hidrostatik, ya. Ketika tekanan hidrostatik jauh lebih tinggi dari nilai normalnya, maka akan semakin banyak cairan yang keluar. Seperti itu, ya. Nah, kemudian teman-teman juga harus tahu di sini, ya. Nah, tekanan onkotik di sini teman-teman yang menjaga adalah albumin, ya. Albumin ini yang berperan dalam menjaga tekanan onkotik, ya. Albumin ini yang berperan dalam menjaga tekanan onkotik. Berarti kalau pasiennya hipoalbumin, tekanan onkotik akan tinggi atau rendah? Rendah. Iya, ya. Tekanan onkotiknya akan rendah kalau pada pasien yang mengalami hipoalbumin. Sehingga apa? Pasien yang mengalami hipoalbumin pasti edema. Dapat terjadi yang namanya edema. Karena apa? Karena ketika tekanan onkotik ini rendah, berarti cairan yang berada di interstitial tidak mampu lagi dibalik ke kapiler. Makanya pasien-pasien yang mengalami hipoalbumin itu bisa mengalami suatu edema juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa Kak kita menggunakan ACE inhibitor? Kenapa kita menggunakan ARB? Kenapa kita tidak menggunakan yang namanya diuretik kalau pasiennya mengalami edema terkait suatu obat? Ya. Nah, kita lihat lagi bahwasannya ya, kalau kita memberikan diuretik,
kalau kita memberikan diuretik pada pasien yang mengalami edema karena obat-obatan, itu tidak efektif sama sekali. Itu tidak efektif sama sekali. Karena apa? Karena masalah kita pada tekanan hidrostatik ini. Ya. Jadi walaupun kalian kuras cairannya, kalian buang, pasti pasiennya akan edema lagi. Karena apa? Tekanan hidrostatik tetap tinggi. Nah, solusinya adalah bagaimana? Solusinya kita menurunkan tekanan hidrostatik ini. Bagaimana cara menurunkan tekanan hidrostatik? Yaitu dengan menggunakan ACE inhibitor atau ARB. Ya, jadi kalau ada pasienmu edema karena suatu obat, maka berpikirlah bahwasanya edemanya terjadi karena peningkatan tekanan hidrostatik. Ya, tapi kalau pasiennya edema karena suatu penyakit, misal CKD, misal gagal jantung, ya diuretik pasti masuk karena tekanan hidrostatiknya normal-normal saja seperti itu. Ya, tapi kalau edema karena suatu obat, kalian harus memikirkan cara untuk menurunkan tekanan hidrostatik. Pakai apa? Pakai ACE inhibitor atau ARB. Ya, jadi ACE inhibitor dan ARB ini terbukti ampuh dalam menurunkan tekanan hidrostatik sehingga ACE inhibitor atau ARB ini bisa digunakan sebagai terapi jika pasien mengalami edema karena suatu obat-obatan. Bisa dipahamin? Iya Bang, terima kasih Bang. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Bang, artinya pada pasien edema kita nggak perlu pakai, kalau misalnya terjadi hipertensi nggak perlu pakai CCB, nggak boleh? Boleh. Misalkan, Kak, pasien saya gagal jantung, Kak, pasien saya gagal ginjal. Dia mengalami edema. Boleh nggak saya pakai amlodipin untuk menurunkan hipertensinya? Boleh-boleh saja, silahkan. Nggak masalah. Karena kan edemanya karena gagal jantungnya. Edemanya karena gagal ginjalnya, bukan karena tekanan hidrostatik yang tinggi. Jadi nggak masalah untuk menggunakan itu. Nggak kontraindikasi, nggak masalah. Kak, nanti semakin edema, loh sahabat bilang, kan edema ini kan efek samping. Efek samping itu bisa terjadi, bisa tidak, tergantung respon individu. Baik Bang, terima kasih. Ada lagi? Bisa dipahamin? Jadi, jika pasienmu edema karena suatu obat-obatan, maka gunakanlah ACE inhibitor atau ARB, di mana tujuannya adalah menurunkan apa? Menurunkan tekanan. Tekanan apa yang diturunkan? Hidrostatik. Hidrostatik. Jadi seperti itu. Yang lain bisa dipahamin? Agak ribet ya, agak ribet. Tapi kalau saya nggak jelasin kayak gini, kayak kurang rasanya gitu ya. Kenapa harus edema? Kenapa pakai ACE inhibitor ya? Bang, Ya silakan. kalau yang tadi albumin buat menjaga tekanan onkotik, kalau hidrostatik apa Bang? Nggak ada ya? Kalau hidrostatik nggak ada. Oh, iya. Kalau hidrostatik ini dia mutlak, nanti yang menjaga itu misalkan apa namanya, yang menyebabkan tingginya ya, yang menyebabkan tingginya tekanan hidrostatik itu ya kayak hipertensi juga bisa, kelebihan natrium bisa ya, itu bisa tinggi jadinya tekanan hidrostatiknya. Ya, kemudian ada yang ngechat di sini, oh nggak ada yang dicek deh, parameter yang dilihat jika tekanan hidrostatik tinggi. Kalau kita curiga karena suatu obat, ya berarti parameter yang kita lihat adalah edemanya, ya. Parameter yang dilihat dari tekanan hidrostatik yang tinggi ini adalah suatu edemanya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian Kak, ada pasien saya, seumpamanya contohnya misalnya seperti ini. Kak, ada pasien saya, ya, pasien saya mengalami CKD, dia edema. Saya kasih amlodipin boleh, silahkan, ya. Kak, ada pasien saya mengalami hipertensi, kemudian dia tidak ada penyakit penyerta, dia hanya mengalami gagal jantung, dia tidak mengalami gagal jantung, dia tidak ada hipoalbumin, dia tidak ada apa lagi, dia tidak ada CKD, ya, dia tidak ada sirosis hati, tapi kok edema. Nah, barulah saya udah berikan amlodipin sebelumnya. Kemudian muncul edema, barulah kita akan berpikiran bahwasanya pasien ini mengalami peningkatan tekanan hidrostatik. Ya.
Seperti itu. Jadi kalau sebelumnya pasien belum mengkonsumsi amlodipin, kemudian ada edema, ya jangan curiga seperti itu ya. Jangan curiga karena amlodipinnya ya. Selain itu juga obat-obatan seperti NSAID juga bisa ya. NSAID itu bisa juga menyebabkan suatu edema karena NSAID itu bisa meningkatkan tekanan hidrostatik ya. Kemudian ada pertanyaan yang lumayan panjang ini dari siapa nih? Dari Ticia ya, Ticia. Bang, izin tanya, ada pasien dengan tekanan darah sekian, didiagnosa CKD, hipertensi, anemia, keluhan utama sesak, penata laksanaan, infus NaCl, lasik, nikardipin, kandesartan, asam folat, nosit, kemudian ISDN, amlodipin, kreatinin pasien melebihi nilai normal ya karena CKD. Tanggal 25, 25 10,36. Ini HD, Dek. Pasien kayak gini nih harus di HD. Ya. Ini kalau pasien sudah sesak seperti ini, kita ada curiganya dua ya. Kalau keluhan utamanya seperti ini di mana pasiennya sesak, kita curiganya ada dua yang menyebabkan sesak. Ding, ada tiga ya. Satu albumin, hipoalbumin ya. Yang kedua karena memang terjadi overload syndrome ya. Overload syndrome-nya karena memang pasien CKD itu kan ya syukur-syukur bisa kencing ya, kalau kita bilang alhamdulillah bisa kencing ya. Karena apa? Kebanyakan pasien CKD apalagi udah stage 5 ya, ISRD gitu ya, paling cuman kencingnya sehari cuman 100 mili dan itu pun syukur. Bahkan ada yang sampai nggak kencing sama sekali. Ya, makanya kita melarang pasien CKD itu untuk banyak minum. Ya, kalaupun mereka haus, biasanya saya haus sekali di rumah, terutama siang. Paling mentok kita suruh isap-isap es batu. Mentok disuruh isap-isap es batu nantinya. Ya, untuk melegakan istilahnya rasa hausnya hilangin gitu. Nggak boleh banyak minum pasien CKD itu. Ya, mentok disuruh isap-isap es batu seperti itu. Nah ya, kemudian satu karena hipoalbumin terkait sesak ini ya. Kedua karena overload syndrome karena kelebihan cairan itu ya. Kelebihan cairan. Ketiga ya yang bisa menyebabkan sesak ini adalah asidosisnya ya. Sehingga ketiga kita bisa menyebabkan sesaknya ini adalah asidosisnya. Oke, mungkin adik nggak ada cek BGA dan lain-lain mungkin ya, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu pasiennya udah dicek BGA atau belum ya. Jadi mungkin di sini dokternya berpikiran terkait sesaknya karena overload syndrome sehingga diberikan lasik ya. Kalau kita ingin menata laksanakan dengan pemberian furosemid, ini lasik ini furosemid ya, nggak urgent, istilahnya nggak nutut ya, nggak nutut. Kenapa nggak nutut? Ini pasien-pasien dengan overload syndrome ini HD-nya harus cito ya, HD cito. Jadi harus segera dilakukan HD ya, harus segera dilakukan HD. Nah HD itu juga membuang cairan tujuannya ya. Memang harus segera dilakukan HD. Kemudian, ini ada di bawahnya lagi. Pasien mengeluh kaki tangan bengkak, badan gatal-gatal, bintik-bintik merah. Nah, ini karena bun yang terlalu tinggi nih. Gatal-gatal, bintik-bintik merah ini udah karena bun yang terlalu tinggi. Pasien juga sudah HD dan asam urat tinggi. Apakah bengkaknya efek samping dari nikardipin dan amlodipin? Enggak, Dek. Ya, bengkaknya memang karena overload syndrome-nya. Ya. Bengkaknya pasiennya karena overload syndrome-nya, karena CKD-nya menyebabkan overload syndrome. Nah ini nggak cocok deh, pasien-pasien kayak gini nih nggak cocok dia diberikan furosemid dulu. Jadi tata laksana awalnya memang langsung di HD, ya. Tata laksana awalnya memang langsung di HD, HD-nya cito. Ya, HD-nya cito. Hari ini HD, besok HD, kayak gitu modelnya. Hari ini HD, besok HD, ya seperti itu. Bisa dipahamin, Ticia? Oke, karena kamu berhubungan dengan obat-obatan ya nggak masalah deh. Furosemid diberikan sebagai terapi edema, nikardipin diberikan sebagai terapi hipertensi emergensinya. Ini kan switching nanti modelnya, Dek. Jadi pasiennya dikasih nikardipin dulu ya karena TD-nya sekian ya karena hipertensi emergensi. Nanti setelah turun, TD-nya turun umpama gitu ya, di bawah 180, sudah di bawah 180 TD-nya, baru kita ganti pakai amlodipin. Itu maksudnya switching. Jadi nggak mungkin dikasih bersamaan nih amlodipin sama nikardipinnya ya. Jadi switching modelnya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Maaf Bang, izin bertanya. Silakan. Waktu itu kan saya pernah nanya yang masalah kasus saya tentang hipertensi paru.
Awal-awalnya kan dokter ngasih S inhibitor diuretika spironolakton sama furosemid. Apakah fungsi dari S inhibitornya ini digunakan untuk menurunkan tekanan hidrostatiknya ya Bang? Soalnya waktu pertama anaknya datang ke rumah sakit, cek darah dan dia hipoalbumin. Pasiennya gimana Dek? Apa diagnosanya Dek? Diagnosanya hipertensi paru. Yang waktu itu saya pernah tanyain. Hipertensi paru aja gitu? Iya, ya, enggak, dia ada banyak sih Bang. Ada hipertensi paru, anemia, edema anasarka, sama hipoglikemi, sama gizi buruk. Oh, yang gizi buruk itu yang saya bingung. Ini apa namanya? Ini dari mana ini kok bisa neutrofil naik, semua naik itu ya? Iya. PJB itu ya? Iya, iya. Oh iya, iya, iya. Jadi enggak Dek ya, kalau kayak gitu enggak ya Dek ya. Jadi kita curiganya kalau udah kayak gitu hipoalbumin ya, berarti edema pasiennya karena hipoalbuminnya ya. Edema pasiennya karena hipoalbuminnya seperti itu ya. Hipoalbuminnya yang menyebabkan terjadinya edema seperti itu ya. Atau enggak karena ending dari penyakit jantung bawaan itu juga pasien mengalami gagal jantung ya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, kalau S inhibitornya tidak ya, tidak menurunkan tekanan onkotik seperti itu. Karena gini Dek ya, edema karena suatu penyakit ya, kita tidak menggunakan S inhibitor untuk menterapi edemanya. Diuretik yang masuk karena kalau edema karena suatu penyakit ya. Albuminnya harus dikoreksi ya. Biar lebih paten lagi efek dari diuretiknya. Ya, karena percuma kita memberikan diuretik kalau pasiennya masih hipoalbumin, seperti itulah logikanya. Ya, jadi itu sama halnya omong kosong. Kalau kita memberikan furosemid, umpama saya buang cairannya keluar tubuh, tapi pasiennya masih hipoalbumin, cairannya tetap keluar ke interstitial, ya percuma. Ya, jadi kayak kita mau tutupin lubang, ya, lubang ada atap yang bocor, tapi kita berikan lagi air lewatin air masuk lewat jalur yang lain, istilahnya kayak gitu ya. Jadi koreksi dulu albuminnya selain memberikan furosemid ya. Nah, ini pasienmu edema ada 2 sebab, bisa karena gagal jantungnya. Gagal jantungnya dari mana Kak? Nah, kemarin tuh kalau nggak salah pasienmu itu kalau saya lihat hasil ekonya itu ada tricuspid regurgitation, kemudian ada PR lagi, ada pulmonary regurgitation. Ya, jadi itu yang menyebabkan terjadinya overload istilahnya ya, edema kardiomegali, bisa terjadi kardiomegali ya, kardiomegalinya nanti bisa mengarah ke gagal jantungnya ya. Itu memang sudah apa istilahnya memang sudah menjadi suatu perjalanan penyakit dari PJB itu ya, ending dari PJB itu ya gagal jantung seperti itu ya. Jadi S inhibitornya di sana nanti bersifat sebagai anti remodeling ya. Nah, besok kita bahas gagal jantung kenapa bisa sebagai anti remodeling ya. Seperti itu. Jadi dia bukan bersifat untuk menurunkan tekanan hidrostatik ya. Jadi inti yang ingin saya pertanamkan ke teman-teman di sini adalah jika pasienmu edema karena suatu penyakit, jangan berpikiran untuk menurunkan tekanan hidrostatik. Jika pasienmu edema karena suatu penyakit, jangan berpikiran atasi edema dengan cara menurunkan tekanan hidrostatik. Tidak seperti itu. Tapi jika pasienmu edema karena suatu obat, barulah berpikiran untuk menurunkan tekanan hidrostatik. Bisa dipahami? Bisa Bang. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama. Ya. Jadi saya tegaskan lagi ya, untuk kedepannya biar nggak salah berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Jika pasienmu edema karena suatu penyakit, ya, jangan berpikiran untuk menurunkan tekanan hidrostatik. Ya, tapi atasi, lihat penyebab edemanya. Oh, pasien saya edema karena hipoalbumin, kasih albumin dengan memberikan diuretik. Oh, pasien saya edema karena CKD, diuretik masuk. Oh, pasien saya edema karena gagal jantung. Oh, pasien saya edema karena sirosis hati. Kasih diuretiknya. Seperti itu. Oh, kemudian jika pasien edema karena suatu obat, oh pasien saya setelah mengkonsumsi NSAID edema.
Oh, pasien saya setelah mengkonsumsi CCB edema. Barulah kamu berpikiran atasi edema dengan cara menurunkan tekanan hidrostatik. Ya, seperti itu. Oke, itu yang perlu saya tanamkan biar tidak bingung, biar tidak salah berkomunikasi ke depannya dengan tenaga kesehatan lainnya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan? Nggak ada? Cukup jelas? Jelas nggak? Jelas, Edema? Bang. Aman, Bang. Mana? Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas terkait CCB yang non dihidropiridin ya. CCB yang non dihidropiridin kita bahas terlebih dahulu, oke. Ya. Nah, CCB yang non dihidropiridin ini ya, CCB yang non dihidropiridin ini kerjanya di jantung ya. Jadi kerjanya dia ada di jantung kerjanya, di mana fungsinya adalah menurunkan denyut dan kontraksi jantung ya. Jadi kerjanya dia adalah menurunkan denyut dan kontraksi jantung ya. Jadi dia akan menurunkan denyut dan kontraksi jantung. Oke. Nah, ya. Kak, contoh obatnya apa? Contoh obatnya adalah diltiazem dan verapamil ya, contoh obatnya CCB yang non dihidropiridin ya. Kerjanya bagaimana? Menurunkan denyut dan kontraksi jantung. Kenapa demikian? Karena dia menghambat kalsium channel yang ada di jantung seperti itu ya. Kalau yang ada di pembuluh darah nggak ikut dihambat sama dia. Yang ada di pembuluh darah nantinya yang dihambat oleh DHP ya, CCB yang DHP seperti itu. Oke. Nah, kemudian karena dia menurunkan kontraksi jantung juga, sehingga dia kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung ya. Kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung. Kenapa demikian? Karena pasien dengan gagal jantung kontraksi jantungnya sudah menurun. Lagi kita turunin pakai CCB yang DHP, non DHP ya semakin turun ya. Sehingga CCB yang non DHP kontraindikasi pada pasien dengan gagal jantung ya. Kemudian efek samping yang sering dilihat dari CCB yang non DHP ini yang sering ditemukan adalah konstipasi ya. Konstipasi merupakan efek samping yang sering ya, yang sering terjadi ya ketika pasien diberikan CCB non DHP ya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Paham, Bang. Oke, ada yang ingin bertanya terkait CCB non dihidropiridinnya? Baik, jika tidak ada boleh saya hapus atau masih ada yang nulis? Ada yang masih nulis? Bang, izin bertanya. Silakan. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan yang DHP atau non DHP, lebih prefer kemana, Bang, rekomendasinya? Atau melihat lagi kondisi dari pasien? Halo. Oh, jaringannya, Bang. Sorry dek. Coba bisa di, aduh. Halo, tes. Iya, Bang, ini pertanyaannya. Oke. Gimana pertanyaannya? Jadi, kalau misalnya ntar disuruh pilih gitu, prefer untuk menurunkan tensi, mending kita pilih DHP apa non DHP gitu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, kita akan balik lagi ke CO dan SVR. Mana yang lebih baik saya turunkan, CO atau SVR? SVR, Bang. Nah, yang mana yang kerja di SVR? DHP atau non DHP? HP, Bang. DHP ya. Jadi kalau targetmu menurunkan tekanan darah ya dihidropiridin lah pilihanmu, bukan non dihidropiridin.
Bisa dipahamin? Siap, Bang. Paham, Bang. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ini sudah semua yang udah semua nulis? Boleh saya hapus? Boleh ya? Boleh, Oke, saya hapus. Boleh, Bang. Oke, ya, saya hapus dulu. Ya, oke, kita lanjut lagi sekarang setelah kita bahas kalsium. Berarti kita akan membahas beta blocker sudah ya, alfa sekarang ya. Kita akan membahas terkait alfa ya. Kita bahas terlebih dahulu alfa 1 antagonis atau alfa 1 blocker ya. Berarti kerjanya adalah memblok reseptor alfa 1 ya. Memblok reseptor alfa 1 ya. Contoh obatnya apa? Nah, di sini ada banyak contoh obatnya ya. Ada banyak contoh obatnya, saya tuliskan saja contoh obatnya ya. Yang pertama adalah satu ada doxazosin, kemudian ada terazosin ya, terazosin. Kemudian yang ketiga ada kebut sekali orang itu. Ya, kemudian ketiga ada prazosin, kemudian yang keempat ada tamsulosin ya. Kemudian yang keempat ada tamsulosin. Nah, ini adalah obat-obatan yang termasuk dalam alfa 1 antagonis ya. Nah, obat-obatan ini akan memblok reseptor alfa. Nah, jadi reseptor alfa ini letaknya ada di pembuluh darah, ya. Kemudian ada di prostat juga, ya, ada di prostat juga. Nah, yang memblok reseptor alfa di pembuluh darah dan prostat, jadi semua kena nih, ya. Semua reseptor alfa kena. Ini adalah 3 obat ini, doxazosin, terazosin, prazosin. Yang hanya memblok di prostat, yang hanya memblok reseptor alfa di prostat itu tamsulosin ya. Jadi blok reseptor alfa yang di prostat ya, yang di jaringan prostat ya. Hanya reseptor alfa di prostat ya, di prostat. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Kerjanya dia hanya di reseptor alfa yang di prostat. Ya, kalau doxazosin, terazosin, dan prazosin itu kerjanya di semua reseptor alfa di seluruh tubuh. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Dek? Bang, izin bertanya, Bang, reseptor alfa itu di bagian mana aja, Bang? Di pembuluh darah ada, ya. Di alfa, kalau alfa 1 nih ya, kita bahas alfa 1 ya, yang paling banyak memang di pembuluh darah, kemudian ada di prostat, kemudian ada di alfa 2 di otak. Kalau alfa 2 itu di otak ya. Jadi yang paling signifikan banyaknya di pembuluh darah sama di prostat ya. Yang banyaknya itu ya. Nah, terkait doxazosin, terazosin, prazosin itu kena di pembuluh darah dan di prostat juga kena. Tapi kalau untuk tamsulosin hanya di bagian prostat saja kenanya ya. Bisa buat obat kayak gitu ya, luar biasa R&D itu ya. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin perbedaannya? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, obat-obatan alfa 1 antagonis ini ya, obat-obatan alfa 1 antagonis ini jarang ya, sudah jarang digunakan pada pasien hipertensi ya. Jadi jarang digunakan pada pasien hipertensi karena resikonya terkait hipotensi itu yang sangat tinggi ya. Apalagi pasien yang hipertensi itu kan mengkonsumsi obat-obatan ini seumur hidup. Ya, mengkonsumsi obat-obatan anti hipertensinya seumur hidup. Sehingga jarang ya, dia tidak dijadikan sebagai lini pertama untuk mengatasi suatu hipertensi. Karena apa? Karena resiko hipotensinya tinggi. Ya. Nah, obat-obatan ini ya, obat-obatan golongan alfa 1 antagonis ini ya menjadi pilihan pertama untuk kasus BPH ya, untuk kasus benin prostat hiperplasia ya, benin prostat hiperplasia ya. Jadi ketika pasienmu mengalami suatu BPH, maka pilihan pertamanya jatuh ya, jatuh kepada alfa 1 antagonis ya. Kenapa bisa demikian? Ya karena kita memblok reseptor alfa yang ada di
prostat. Ya, seperti itu. Di mana ya ketika kita blok reseptor alfa yang di prostat, maka akan didapatkan hasil di mana akan terjadi suatu relaksasi, ya, relaksasi pada jaringan prostat. Ya, jadi apa fungsi reseptor alfa 1 antagonis ya pada kasus pasien BPH adalah dia akan merelaksasi jaringan prostat. Bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Paham, Bang. Oke, ya. Nah, kemudian ada pemberian khusus terkait pemilihan obatnya. Jadi jika pasienmu BPH dengan adanya hipertensi, maka obat-obatan ini ya merupakan pilihannya. Ya, kalau ada BPH dengan hipertensi, maka doxazosin, terazosin, prazosin bisa dijadikan pilihannya. Tapi jika pasienmu hanya mengalami BPH, maka kita akan cenderung terkait pemberian tamsulosin. Apa merek dagangnya? Harnal. Pernah dengar Harnal nggak? Ya, kalau di apotek itu yang terkenal ya Harnal, ya. Yang terkenal tuh Harnal tamsulosin ini merek dagangnya. Ya. Seperti itu, oke. Nah, jadi untuk kasus BPH ini, ya, pertama kita akan menggunakan terapi medikamentosa. Apa pilihan pertama? Lini pertamanya nanti kita akan memberikan ini, ya, BPH. Kita akan memberikan yang namanya alfa 1 antagonis, ya, alfa 1 antagonis, ya. Alfa 1 antagonis, ya, kasih BPH lini pertama alfa 1 antagonis. Oke, ya. Kemudian kita pecah lagi nih, ya, kita pecah lagi pasiennya, kita pecah lagi. Oke, ya. Nah, di sini ketika obat-obatan alfa 1 antagonis